Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adela Newan dengan NPM 23351019. Saya berasal dari kelas 6F. Di sini saya akan membaca tentang local storage dan partitions remember things. Kita masuk pada yang pertama yaitu transit versus processing data, the words memory. Dalam dunia komputasi, memori terbagi dari dua kerjaan besar yang memiliki sifat bertolak belakang, yaitu RAM, random access memory, dan disk atau storage. Saat kamu menjalankan play select native, semua variabel, state, pops, dan konteks yang kita bahas di bab sebelumnya itu di dalam RAM. Sifat RAM ini mirip dengan ingatan ikan mas koki atau papan tulis di ruang kelas. Ia sangat cepat untuk ditulis dan dibaca, tetapi sifatnya volatil atau sementara. Begitu aplikasi ditutup atau kill up, AP dimatikan, atau sistem operasi memutus untuk membersihkan memori demi menghemat baterai, semua data di RAM tersebut akan lenyap tanpa bekas. Bagi pengguna, ini adalah pengalaman yang sangat membuat frustasi jika mereka harus login ulang um, atau kehilangan keranjang belanja setiap kali mereka beralih aplikasi sebentar untuk membalas WhatsApp. Sebaliknya, atau penyimpanan internal HP bersifat persistence mirip dengan memahami memahat tulisan di atas batu prasasti. Proses menulis memang jauh lebih lambat daripada menulis di RAM dan proses membacanya juga butuh usaha lebih. Tapi data tersebut akan bertahan selamanya atau setidaknya sampai dihapus secara sengaja. Data persisten tidak peduli apakah HP dimatikan, kehabisan baterai, atau dibanting sekalipun. Selama chip memori fisik tidak rusak, data tetap ada. Tantangan taman dalam seorang mobile engineer adalah memutus data yang layak mendapatkan status suatu partisi prasasti ini. Tidak semua data perlu disimpan selamanya. Menyimpan posisi skor terakhir mungkin berguna, tapi menyimpan status loading final atau pesan error sementara adalah tindakan yang sia-sia dan membuang ruang penyimpanan. Dua, unsick storage atau legality the old workhouse. Selama tahun-tahun, un, keputusan antara transit dan persistence ini sering kali disadari oleh expectation atau ekspektasi pengguna. Pengguna berharap bahwa ketika mereka menekan klik tombol ingat saat login, mereka tidak perlu mengetik password lagi besok. Mereka mengharapkan bahwa drafted yang belum terkirim masih ada di sana saat mereka membuka aplikasi lagi nanti. Namun mereka tidak mengharapkan bahwa profil pencarian yang mereka isi minggu lalu masih menempel di sana selamanya. Sebagai developer, kita harus memilah data menjadi tiga kategori. Data sesi, hidup selama aplikasi terbuka. Data krisis, harus disimpan selamanya, seperti token out. Dan data cache, disimpan sementara untuk performa, tetapi boleh dihapus jika memori penuh. Salah satu kesalahan pemula yang paling umum adalah mencoba menjadikan semuanya data persisten secara membabi buta. Menyimpan seluruh objek state global yang raksasa di dalam disk. Setiap kali ada suatu variabel kecil berubah adalah resep bencana performa. Operasi tertulis di disk I- IOE operation adalah salah satu operasi paling mahal dalam ilmu komputer dalam hal konsumsi energi dan waktu CPU. Jika aplikasi melakukan autosave atau mildetek, baterai pengguna akan bocor di HP akan menjadi panas. Oleh karena itu, strategi presisi haruslah selektif. Kita hanya menyimpan apa yang benar-benar esensial dan memulihkan keadaan aplikasi ke kondisi yang masuk akal bagi pengguna. Selain itu, kita juga harus memikirkan tentang struktur data yang disimpan. Data di RAM yang seringkali berupa objek kompleks sangat terhubung atau reference fungsi fungsi atau instance class. Namun, Dix hanya em, mengerti satu hal, serangan bit atau teks string. Oleh karena itu, sebelum data bisa tidur nyenyak di disk, dia harus selalu melalui proses serialisasi. Biasanya dirubah menjadi string JSON. Saat aplikasi bangun, data itu harus diserialisasikan atau redirection kembali menjadi objek JavaScript.
Proses konversi bolak-balik ini memakan waktu, dan jika struktur datamu terlalu rumit atau berukuran besar, ia bisa menyebabkan aplikasi lambat atau terbuka atau slow start time. Simpulannya, memahami perbedaan sifat memori ini adalah langkah pertama dalam merancang arsitektur komputer yang tangguh. Kita harus berhenti mengandalkan RAM dan satu-satunya tempat penyimpanan kebenaran. RAM adalah meja kerja kita yang berantakan tetapi cepat, sedangkan disk adalah lemari arsip kita yang rapi atau lambat. Tapi lambat. Seni dari program mobile adalah tahu kapan harus meletakkan pekerjaan di meja atau kapan harus merapikannya ke dalam lemari agar besok bisa dilanjutkan kembali. Dua, ANSI storage atau legalasi, the old workhorse. Selama bertahun-tahun, ANSI storage adalah standar de facto yang menyimpan data lokal di React Native. Mirip dengan local storage di pengumuman web, ia adalah sistem penyimpanan kunci nilai key value yang sederhana, tidak terinkripsi dan bersifat global di seluruh aplikasi. Cara kerjanya sangat mudah dipahami. Kamu memberinya sebuah kunci string, misalnya username, dan sebuah nilai string atau misalnya Budi. Lalu ia menyimpannya karena kesederhanaan ini. Asus Storage menjadi pilihan utama untuk tutorial, pemula, dan aplikasi skala kecil hingga menengah. Dia sudah teruji oleh waktu yang didukung oleh komunitas yang sangat besar. Sehingga jika kamu menemui masalah, solusinya pasti ada di Stack, Stack, Stack Overflow. Namun, aksesoris memiliki karakteristik arsitektural yang menjadi kelemahan utamanya. Ia bersifat asinkronus. Sesuai namanya, setiap operasi baca get item atau tulis set item pengembalian sebuah promise yang berarti kamu harus menggunakan await atau then. Dan untuk mendapatkan hasilnya, mengapa ini menjadi masalah? Karena async storage bekerja mengirimkan melewati jembatan atau the break native di sisi native Android iOS disimpan disimpan di file system SQLite atau XML. Proses sterilisasi pesan, pengiriman lewat jembatan, tulisan disk di thread terpisah, dan pengiriman balik hasilnya. Semua membutuhkan waktu berapa milidetik dan skala kecil ini terasa. Tapi jika kamu mencoba membaca 100 kunci sekaligus saat aplikasi terbuka, but bottlenecks ini akan menyebabkan aplikasi terasa lambat. Keterbatasan lain yang cukup mengganggu adalah jika hanya bisa menyimpan string. Jika kamu menyimpan objek pengguna yang bersih nama, umur, dan alamat, kamu tidak bisa langsung menyamakan objek tersebut. Kamu wajib mengubahnya dulu menjadi string menggunakan JSON string file. Saat membacanya kembali, kamu harus menguranginya menjadi JSON file. Proses flashing JSON ini adalah proses operasi sinkron yang memblokir JS thread. Jika data JSON yang kamu simpan berukuran besar, misalnya JS daftar produk sebesar 5 MB, proses flashing bisa mematikan UI flash selama beberapa frame, membuat animasi splash screen menjadi patah-patah. Meskipun disebut legalisasi atau warisan masa lalu, unseen storage sebelum belum sepenuhnya mati dan masih memiliki tempat untuk data yang masih kecil dan tidak sering diakses seperti status apakah user sudah melihat tutorial dan ANSI storage masih cukup memadai. Selain itu karena ini ia adalah bagian dari standar komunitas lama, banyak pustaka pihak ketiga atau seperti Redux, Basis versi lama atau Firebase yang secara default dikonfigurasi untuk menggunakan ANSI storage. Migrasi dari sistem ini membutuhkan usaha cepat, usaha ekstra, sehingga banyak proyek lama yang memilih untuk tetap menggunakan demi skalabilitas. Namun, di era natif baru dengan sekaligus JSI, JavaScript Interface, keterangan beda black yang lambat mulai ditinggalkan. Komunitas mulai menyadari bahwa ia membutuhkan solusi penyimpanan yang lebih cepat. Ini lebih efisien dan ideal, bersifat sinkron agar kita bisa memuat data konfigurasi sebelum render tampil pertama menggunakan await ancient storage get item dem hanya untuk menentukan apakah aplikasi warna hitam atau putih sering kali menyebabkan efek kedip atau flash visual jelek. Pengguna akan melihat tema hasil sekilas sebelum tiba-tiba menjadi tema hitam
setelah programnya selesai. Jadi anggaplah si Kronos sebagai mobil kijang tua andal, ia akan mengantarmu sampai tujuan. Tapi jangan harap bisa ngebut di script seperti di script balapan yang mudah digunakan gratis dan cukup untuk kebutuhan dasar. Tapi jika aplikasimu mulai menangani data kompleks, ia akan membutuhkan performa tinggi atau menuntut pengalaman pengguna yang instan tanpa jadwal lagi, saat maka sudah saatnya kamu merekam mobil tua ini dan beralih ke kendaraan yang lebih modern seperti MMKV yang akan kita bahas selanjutnya. MMKV, Modern Standard, ada Speed Demon. Jika sekiranya ada mobil tua, maka MMKV adalah roket. MMKV adalah pusaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh WeChat atau Tencent untuk aplikasi berpesan seperti yang masif dan kemudian di-porting ke React Native. Keunggulan utamanya adalah untuk membuat lahan jatuh dan kecepatannya. MMKV diklaim dan terbukti 30 kali hingga 100 kali lebih cepat daripada Synchronous dalam operasi baca tulis. Bagaimana bisa cepat? Rahasianya terletak pada pengguna C++ dan JSI, JavaScript Interface. MKV menggunakan break lambat untuk berkomunikasi. Ia memotong jalur deokrasi dan menggunakan kode JavaScript yang mengakses fungsi C++ secara langsung di memori. Teknologi di balik MKV tersebut eh, disebut memory mapping atau MMAP. MMAP, alih-alih menulis file di disk tradisional, buku file, tulis, tutup file, MMAP mengatakan file di disk langsung ke dalam memori. Ini berarti ketika kamu menulis data nanti setelah operasi menganggap kamu sedang menulis RAM super cepat dengan cerdas menyinkronkan perubahan itu ke disk di latar belakang tanpa mengganggu kinerja aplikasi. Jika aplikasi tiba-tiba crash di jalan, teknologi MMAP menjamin privasi data sehingga korupsi yang data sangat jarang. Ini adalah teknologi kelas Harvard yang dibawa ke genggaman tangan. Yang keempat, source storage the digital full. Bagi yang sinkronus maupun MKV memiliki salah satu kelemahan fatal. Data disimpan dalam format teks biasa atau plain text atau format mudah dibaca. Jika seseorang mencuri HP pengguna, melakukan routing di Android dan di jailbreak di iOS, mereka bisa dengan mudah menyalin file data aplikasi dan membaca semua isinya. Untuk data referensi seperti tema gelap, ini bukan masalah besar. Tetapi jika kamu menyimpan akses token, password, atau um, informasi kartu kredit di sana, kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya untuk data sensitif macam ini. Kita memerlukan perangkas digital dan di diinstruksikan di Expo. Perangkas ini bernama Short Storage. Expose source stores tidak menyimpan data file sembarangan di iOS. Ia menggunakan keychain service dan di Android ia menggunakan key store system dan self-preference di enkripsi. Kedua sistem ini didukung oleh perangkat keras keamanan khusus di dalam chip prosesor HP seperti Source and Call di iPhone. Ini berarti data tidak akan hanya dienkripsi secara dienkripsi secara perangkat lunak, tetap dikunci enkripsi disimpan di perangkat kerja tra- terisolasi yang sangat sulit ditembus bahkan malware sekalipun. Ia adalah tingkat keamanan tertinggi yang bisa kita dapatkan di perangkat seluler tanpa menggunakan alat eksternal. 5. Offline first architecture solve the apocalypse. Di dunia ideal, internet tersedia di mana saja, cepat dan stabil, tetapi juga nyata pengguna kita masuk ke dalam lift, ke rel- naik ke kereta bawah tanah, lalu pergi ke daerah terpencil yang ada sinyalnya E atau G. Aplikasi tradisional seringkali mati kutu saat kondisi hilang, layar menjadi putih, dan sniper buta selamanya, atau muncul gambar dinosaurus yang menyedihkan. Offline first architecture adalah pola pikir desain yang membalikan paradigma. Kita berasumsi bahwa internet mungkin saja ada dan aplikasi harus dapat berfungsi sebaiknya mungkin tanpa kondisi tersebut. Aplikasi online offline first tidak menganggap ketidakadaan internet sebagai alarm, melainkan sebagai salah satu stage atau keadaan normal opsional. Strategi utamanya
Dalam masa tertentu, change agresif, alih-alih meminta data ke server setiap layar dibuka, aplikasi harus selalu mencoba menampilkan data dari penyimpanan lokal atau MMKV SQLite terlebih dahulu. Jika ada internet, barulah aplikasi mengambil data baru di latar belakang dan memperbarui tampilan atau file date. Jika tidak ada internet, pengguna setidaknya masih bisa melihat data terakhir yang terunduh, walaupun mungkin sudah agak basi. Prinsipnya lebih baik menampilkan data lebih eh, tidak lama daripada tidak menampilkan sama sekali. Pustaka seperti Transact Query yang dibahas di bab 8 memiliki fitur presisi query client yang membuat strategi ini sangat mudah diimplementasikan dengan sedikit konfigurasi. Bab 6. Integrasi keselamatan The Book of Death dalam 12 Deeds. Dalam 12, bab 12 kita mempelajari uh, belajar membedakan antara memori hingga saat aplikasi ditutup RAM dan memori akan tetap selamanya atau disk persistence. Kita juga belajar cara mengamankan data rahasia, mekanisme mengingat dan menyimpan adalah analogi yang sangat kuat untuk perjalanan hidup manusia. Yang pertama itu transit versus transit dan konsep fana dan baki. Kita belajar di RAM itu kita belajar bahwa di RAM itu cepat atau volatile atau mudah hilang. Sedangkan di disk persistence itu abadi. Jangan sampai kita menyimpan data penting itu hanya di RAM karena saat dia mati maka semuanya akan lenyap. Adalah pengingat tentang hakikat dunia fana dan baki dunia RAM. Segala kemewahan dan status bersifat sementara dan akan dihapus atau shutdown kata kematian tiba. Hanya amal saleh atau perset ke dalam catatan amal baik ibadah. Apabila di sisimu akan lenyap, fana, dan apa yang ada di sisi Allah yang kekal. Bagi Quran Surat An-Nur ayat 696. Dua, source dan kewajiban menjaga mana. Kita menggunakan source untuk inskripsi karena kita tahu bahwa pengguna seperti token password adalah rahasia yang harus dijaga. Menyimpan password dalam bentuk teks biasa atau plain text adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan pengguna. Dalam Islam, menjaga rahasia dan data orang lain adalah sebagian dari menjaga amanah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. 3. Offline first dan persiapan bekal atau zat. Arsitektur offline first memastikan aplikasi tetap berguna meskipun kondisi internet terputus. Kita menyiapkan cache agar pengguna tidak menatap layar kosong saat sinyal hilang. Ini hanya metafora dari persiapan bekal atau zat menghadapi kematian. Kematian adalah momen ketika koneksi kita dengan dunia terputus total atau error. Saat itu terjadi, kita tidak akan lagi bisa merequest amal baru. Kita hanya tergantung pada local storage aman yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. 7. Rangkuman. Berikut adalah rangkuman bab 12 Local Storage Percent Remaining Things yang membahas tentang penyimpanan data agar tidak hilang saat aplikasi ditutup. Yang pertama itu adalah transit versus transit data ingatan ikan mas, yaitu memahami sifat memori. Kedua, unsigned storage atau mobil tua, standar penyimpanan lama yang mulai ditinggalkan. Tiga, MMKV, Rocket Modern, standar penyimpanan baru yang wajib digunakan. Empat, Short storage, berangkas digital, tempat khusus data rahasia. 5. Offline first arsitektur, anti kiamat internet, aplikasi tetap jalan meskipun sinyal mati. 8. Evaluasi kompetensi dan studi analisis krisis. Salah satu analisis keamanan token amanah. Skenario atau konteks sebuah aplikasi vintage keuangan menyimpan auto token kunci angkut masuk menggunakan arsitektur biasa. Suatu hari HP pengguna dicuri dan
dicuri dan di-root oleh pencuri. Pencuri tersebut mudah membuka file penyimpanan aplikasi, menyalin token berbentuk teks biasa atau plain text, dan mengulas saldo pengguna. Pertanyaan, analisis kesalahan fatal suatu keamanan yang pada kasus di atas atau hasil tertentu tidak tidak layak untuk menyimpan data sensitif dibandingkan kelalaian dengan konsep menjaga amanah dalam Islam. Jika developer tahu ada cara yang aman source source storage tapi malas menggunakannya, apakah ia turut menggunakan dosa atau kehilangan harta pengguna? Jelaskan alasannya. Penyajiannya untuk mengukur pemahaman tentang perbedaan penyimpanan tidak aman versus aman, unscripted store, dan tanggung jawab moral menjaga aset pengguna. Kunci jawabannya itu unscripted storage. Unscripted storage hanya menyimpan data sebagai teks biasa, teks XML, atau JSON yang mudah dibaca oleh HP di load. Short storage atau keychain wajib menggunakan penyimpanan terenkripsi hardware atau token dan password. Amanah. Data pengguna adalah titipan. Saya menjaga titipan dengan sengaja memilih kode tidak aman adalah bentuk khianat. Dua, desain arsitektur offline dengan konsep bekal zat skenario atau konteks. Pengguna aplikasi doa harian sering membukanya saat berada di perjalanan jauh atau di gunung yang tidak ada sinyal internet. Namun saat internet mati, aplikasi hanya menampilkan layar putih atau blank screen karena aplikasi selalu mencoba request ke file server dan gagal. Pengguna kecewa karena tidak bisa membaca doa saat butuh. Pertanyaannya, rancanglah kreasi strategi caching agar aplikasi tetap bisa menampilkan data terakhir yang dibuka di internet. Offline mode, jelaskan kapan data harus disimpan dan menyimpan lokal dan kapan harus diambil. Hubungkan strategis persiapan ini dalam konsep bekal zat menghadapi kematian. Mengapa offline first siap sebelum koneksi putus adalah pola pikir seorang yang mukmin yang cerdas. Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan merancang logika skenario data atau change network dan internasi nilai persiapan masa depan. Kunci jawabannya itu adalah change strategi. Saat flash sukses, simpan salinan non-sin storage atau MMKP. Saat gagal atau offline, ambil data dari penyimpanan lokal tersebut. User experience, jangan biarkan layar kosong, tampilan data lama lebih baik daripada tidak ada data. Bekal atau zat kematian adalah offline permanen. Mungkin cerdas menyimpan amal Chess selain hidup online agar punya bakal koneksi di saat koneksi dunia terputus. Tiga, evaluasi data style atau kadaluarsa dan keberadaan informasi. Skenario atau konteksnya aplikasi e-commerce menyimpan daftar harga produk di penyimpanan lokal agar cepat loading instan. Namun developer lupa membuat mekanisme kadaluarsa atau expiry. Akibatnya pengguna dengan harga 10.000 di HP-nya padahal harga sedih servernya sudah naik 15.000. Saat cek kuat, pengguna marah karena tagihannya membengkak. Evaluasi kelemahan strategi chasing tanpa validasi tersebut. Usulkan mekanisme chase invalidation yang adil bagi penjual dan pembeli. Kaitan masalahnya memegang data yang sudah salah. Ini bahaya em, ini dengan bahaya fanatisme buta yang beragam dan akibatnya jika seseorang bersikeras memegang pemahaman lama case padahal dalil kebenaran baru server data sudah hilang. Tujuannya dalam penilaian adalah untuk mengukur tentang manajemen validasi data style well radiated dan pentingnya memperbarui pemahaman dengan kebenaran. Kata kuncinya TLL, time to life. Tentukan Tentukan batas waktu data dianggap valid, misal 5 menit. Background refresh, tampilan data lama sebentar, tapi diam-diam cek server untuk update data terbaru atau revalid. Update pemahaman berpegang pada data usang yang salah, yang salah itu merugikan. Seorang pemain harus siap memperbaiki ilmunya tidak terbukti dan kebenaran valid. Soal keempat, analisis memori volatil dan versus persisten keabadian amal. Skenario atau konteks. Seorang pengguna mengerti catatan kajian yang
Apanya di aplikasi Note, tiba-tiba baterainya habis dan HP-nya mati total. Setelah HP dinyalakan kembali, catatan hilang berisi karena developer hanya menyimpan stage atau RAM sebelum sempat menekan tombol simpan di disk. Pertanyaannya, analisis perbedaan sifat memori RAM dan disk eh, Mengapa kita membutuhkan mekanisme autosave ke dalam penyimpanan lokal? Gunakan analogi untuk menjelaskan konsep dunia panas seperti RAM dan akhirnya seperti seperti disk catatan amal. Apa yang terjadi pada amal-amal yang diniatkan ada di dalam hati ada di dalam hati tapi tidak dieksekusi atau disimpan menjadi hasil nyata atau sudah ajal tiba. Tujuannya untuk mengukur pemahaman fundamental sistem memori komputer dan analogi teologis dan keabadian amal. Kunci jawabannya itu volatil atau persistence. RAM hilang saat daya mati, disk tetap ada. Autosave, mekanisme penyimpanan di disk setiap beberapa detik untuk mencegah data hilang. Amal nyata, niat saja, RAM bisa hilang. Amal dilakukan, disimpan ke buku catatan amal, akan abadi proses dan bisa dibuka kembali di yaumul hisab. Soal kelima, manajemen dan sampah data, Graybacks collection dan takyatun naf, skenario atau konsep konteks aplikasi sosial media Anda menyimpan semua gambar yang dilihat pengguna dalam cache lokal agar hemat kuota. Setelah 1 tahun, ukuran aplikasi membengkak menjadi 5 giga, memahami memori HP pengguna. Pengguna terpaksa menghapus aplikasi tersebut karena HP lemot. Developer lupa membuat fitur pemeriksaan sampah otomatis. Pernyataannya, evaluasi kelalaian developer dalam mengolah kelas data, rancangan logikalis resolution sederhana untuk membatasi ukuran cache maksimal 500 MB. Hubungkan megabyte. Hubungkan menampilkan sampah digital ini dengan penyakit hati atau konsep toxic nafas atau penyucian jiwa. Apa yang terjadi pada hati manusia jika ia menampung semua informasi atau memori buruk tanpa pernah melakukan pembersihan atau cleaning, cache atau dengan istighfar. Tujuannya untuk mengukur kemampuan manajemen kapasitas penyimpanan dan internal pentingnya pembersihan diri secara berkala. Uji jawabannya underboard growth, cache tanpa batas adalah bug arsitektur. LRU stage eh, hapus data yang paling dan lama yang tidak dipakai jika batas penyimpanan tercapai. Takziah, hati yang penuh sampah, dendam atau aib akan berat kinerjanya atau lemot. Istighfar adalah mekanisme grade collection dengan membuang beban masa lalu agar jiwa tetap ringan dan berpemak maksimal. Sekian, uh, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.